قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak sekalian, malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian dari Riyadhus Shalihin karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karya Imam Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i, di mana kita bahas setelah perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang bab 24, Taglis uqubah man amara bi ma'ruf aw naha an munkar wa khalafa qawluhu fi'lahu. Bab kerasnya bagi orang yang merintahkan kebaikan atau melarang dari kemungkaran tetapi ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Baik, bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini sebagai dalil bahwa manusia yang melakukan apa yang telah dilarang dan meninggalkan apa yang telah diperintahkan bertentangan dengan jalan para rasul, karena para rasul tersebut tidak mungkin menyelisih manusia dengan melakukan apa yang telah dilarang pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan atau kebaktian sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, yakni Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Quran Al-Baqarah ayat 44. Ayat berikutnya, Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la ta'falun." Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antaqulu ma la ta'malun ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ayat 2 dan 3. Allah juga berfirman dalam memberitahukan perihal Syuaib, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Hud ayat 88. baik, kita lihat yang pertama, dalilnya Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, yaitu mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, yaitu melupakan kewajiban untuk dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, yaitu Taurat. Maka tidakkah kamu berpikir?
Ini lagi membicarakan tentang ahlul kitab. Berarti sifat ahlul kitab di sini yang dibicarakan. Maka ditulis sifat ahlul kitab adalah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi diri mereka sendiri melanggar. Mereka lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi diri mereka sendiri melanggar. Sifat siapa tadi? Ahli kitab. Ahli kitab ya diantaranya Yahudi. Mereka baca kitab, kaji, paham itu mereka tentang kitab tadi. Ahli kitab itu paham. Yahudi itu paham. Namun mereka tidak mau amalkan. Ada perintah-perintah yang mereka ajak, nggak mau amalkan. Maka kalau ada orang muslim sifatnya seperti ini juga berarti mengikuti jejak orang Yahudi atau ahli kitab. Dia mengikuti jejak orang Yahudi atau ahli kitab. Sifatnya sama berarti. Jadi jangan kira kalau kita bahas ahli kitab aja yang tercela gitu. Bisa jadi sifat-sifat yang ada itu ada juga pada orang Islam. Makanya ketika para ulama itu bahas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus sebelumnya ya. Bukan jalan-jalan orang yang ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Ini kan lagi membicarakan Yahudi dan Nasrani sebenarnya. Yang dimurkai itu Yahudi, yang sesat itu adalah Nasrani. Namun ketika para ulama bahas ini, sifat orang Yahudi itu punya ilmu gak mau amalkan, sifat orang Nasrani punya amal gak punya ilmu. Maka mereka katakan siapa di antara kaum muslimin yang punya sifat, punya ilmu, tidak punya amal, berarti dalam dirinya telah ada sifat orang Yahudi. Dan siapa yang beramal terus tanpa ilmu, maka dalam dirinya terdapat sifat-sifat orang Nasrani. Itu sifatnya berarti dimiliki. Nah, berarti sifat yang tidak diikuti di sini sifatnya ahli kitab tadi orang muslim berarti amar ma'ruf nahi mungkar plus amalkan apa yang dia perintahkan dan apa yang ia larang. Jadi yang dakwai itu tugasnya juga dia amalkan. Jangan malah pandai ceramah, pandai ngomong, pintar tausiah, namun dia sendiri yang melanggar. Jadi mulai dari dirinya sendiri terus memperbaiki orang lain. Terus ayat yang kedua, As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini lagi membahas Allah itu mengingkari orang-orang di sini itu orang-orang yang memiliki sifat munafik. Di mana mereka itu berkata ngajak orang namun tidak mau mengamalkannya. Maka dikatakan kabura maqtan, sungguh murka Allah itu begitu besar. Berarti ayat surat Saff ayat 2 sampai 3 berjatan situ ini juga sifatnya orang munafik. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar terus diselisih lagi berarti sifatnya orang munafik.
Terus tentang apa yang disampaikan Nabi Syuaib alaihissalam. Ia mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Jadi apa yang sudah dia larang, dia ingin tidak terjerumus dalam larangan tersebut. Itu maksud Nabi Syuaib. Di sini Allah kabarkan tentang Nabi Syuaib, ini kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, bahwa ketika itu Nabi Syuaib dia dakwai kaumnya tentang larangan-larangan. Ya, namun dia jalankan tadi, larangan ini tidak dia terjang. Jadi Nabi Syuaib tidaklah melarang terus dia terjang di situ. Dia itu melarang terus dia terjang, itu nggak mungkin bagi Nabi Syuaib. Atau dia lakukan larangan tadi diam-diam, itu juga nggak mungkin bagi Nabi Syuaib. Jadi yang dia ingin lakukan adalah dia larang sesuatu, larang kemungkaran, kemudian dia juga sendiri meninggalkannya. Nah, itu 3 ayat yang disebut dalam Al-Quran tentang hal ini. Sekarang kita lihat penjelasan langsung saking hadis 198. Ya. Hadis 198. Wa an Abi Zaidin Usamah ibnu Harisah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar wa tandaliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul khimaru firraha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaquluna ya fulanu ma laka alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqul bala kul kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Muttafaqun alaih. Artinya Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, lalu keluarlah isi perutnya. Kemudian orang tadi berputar-putar di sekitar isi perutnya, sebagaimana seekor keledai mengelilingi gilingan. Para ahli neraka berkumpul di sekelilingnya lalu bertanya, mengapa engkau hai fulan, bukankah dahulu engkau memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Orang tersebut menjawab, benar, saya dahulu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang dari kemungkaran, tetapi saya sendiri mengerjakannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 3267 dan Muslim 2989. Terus tandaliku dengan huruf dal artinya mengeluarkan. Al-aqtab itu lambung. Adapun mufradnya adalah kitbun. Penjelasan. Hadis ini sebagai peringatan keras dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang memerintahkan manusia pada kebaikan, tetapi ia tidak melakukannya, dan mencegah mereka dari kemungkaran sedangkan ia melakukannya. Orang ini diumpamakan Rasulullah seperti keledai yang mengelilingi penggilingan. Bab ini sudah. Bab mana lagi, Pak? Biar gayeng. Baik, berarti cuma 1 hadis ya. Tadi bahas 3 ayat. Nah, terus 1 hadis ini.
yang bab di bawahnya bab baru lagi. Nah, ada yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Didatangkan seseorang pada hari kiamat. Falyulqa finnar. Dia dilemparkan ke api neraka. Fatandaliqu. Tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, dia keluarkan aqtabu batnihi. Aqtab yaitu lambung. Jadi disebut aktab lambung ya. Lambung batnihi. Lambung perutnya. Dia keluarkan isinya. Fayaduru biha kama yadurul himar firraha. Lantas dia tadi setelah keluarkan isi perutnya, kemudian orang tadi berputar-putar di sekitar isi perutnya sebagaimana seekor keledai mengelilingi ar-raha. Ar-raha yaitu mengelilingi penggilingan. Jadi dia usus-ususnya keluar dari perut, terus dia muter lagi. Kelilingi penggilingan tadi. Fayastami'u ilayya ahlun nar. Maka penduduk neraka yang lainnya kumpul. Karena lihat dia, ini mereka kenal nih orang ini. Karena di dunia itu seorang pendakwah. Fayaqulun, maka mereka katakan, ya fulan malaka. Wahai fulan, kok bisa seperti ini? Alam takut ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau dulu yang mengajak pada yang ma'ruf terus melarang dari yang mungkar? Kemudian dijawab, fayaqul, bala. Iya, benar saya. Kuntu amuru bil ma'rufi wala ati. Dulu itu saya ngajak pada kebaikan, namun saya sendiri itu tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi. Dan saya sendiri yang larang dari kemungkaran, kemudian saya sendiri yang melakukan kemungkaran tadi. Atihi di sini artinya af'aluhu, melakukan. Nah, sekarang kita lihat hadisnya, faedahnya. Hadis ini menjelaskan hukuman bagi orang yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Bagi orang yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Berarti yang dia omongkan itu berbeda dengan kenyataan yang dia praktekkan. Harusnya di sini dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, harusnya orang itu takut untuk bermaksiat ketika punya ilmu. Takut ini, kata beliau, inilah yang membuat orang itu jadi takut. Ilmu ini, kata beliau tadi, ini yang membuat orang jadi takut, lalu jauh dari sifat menyelisihi apa yang ia dakwahkan. Harusnya kan tadi punya apa? Ilmu. Berarti sifat ilmu yang benar gimana kalau gitu? Sifat ilmu yang benar adalah membuat rasa takut pada Allah itu ada dan membuat kita jauh dari menyelisihi apa yang kita katakan. Itu pengaruh ilmu harusnya. Berarti ilmu ini bentengi kita harusnya. Namun kok ilmu ini kok malah buat kita gampangan untuk lakukan maksiat. Berarti kan ilmunya yang masalah. Atau punya ilmu namun tidak membuahkan rasa takut. Alias ilmu itu tidak bermanfaat. Berarti kesimpulannya yang kedua ya. Ilmu yang manfaat akan mencegah dari maksiat
dan akan menimbulkan rasa takut pada Allah. Itu ilmu yang manfaat kayak gitu. Itulah yang kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilman nafi'a itu yang menimbulkan rasa takut dan mencegah kita dari maksiat. Kalau ini kan enggak. Sudah punya ilmu, sudah dia dakwahi, sudah dia dakwahkan, namun malah dia selisih apa yang dia ucapkan. Kita berlindung pada Allah supaya tidak memiliki sifat demikian. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Di antara perkara gaib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat-sifat neraka. Nabi SAW memberikan sifat-sifat neraka. Dan sifat orang yang disiksa di dalamnya. Sifat neraka dan sifat orang yang disiksa di dalamnya. Nah, lihat sifat neraka di sini kalau kita lihat orang itu dilempar. Kemudian siksaannya itu mengerikan. Tadi sampai apa yang keluar? Usus dalam lambung, perutnya. Nah, siksaannya, nah itu orang ini dapat siksaan seperti itu. Sampai dia muter-muter keliling apa itu? Penggilingan, yadurul himar, dia itu seperti keledai yang mengelilingi penggilingannya. Dan ingat, ini termasuk perkara gaib. Berarti ingin tahu sifat neraka, ingin tahu siksaan bagi orang-orang yang berada di neraka, mesti pakai apa? Dalil. Sehingga kalau ada sebutkan dalil-dalil tertentu, ini sifatnya tertentu, ini dalilnya, kemudian kita ingin tahu itu benar atau tidak, mesti diseleksi dulu. Karena kalau ini bicarakan tentang neraka, ini perkara gaib yang bisa diketahui hanya dengan dalil saja, tidak bisa dengan cara yang lainnya. Contoh misalnya, ini dalilnya sahih. Nanti akan kita lewati di buku ini ada. Orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan itu macam-macam disiksa dalam neraka. Ini sepertinya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ada di antaranya yang selingkuh, itu hukumannya itu dibakar di atas tungku yang panas sambil telanjang, laki-laki perempuan. Apa? Mau disate pokoknya. Senang. Baru disebutkan ini, belum nanti Nabi tanya ini kejadiannya ini siapa itu? Nah, disebutkan itu orang yang selingkuh. Ada lagi yang pemakan riba. Diceritakan dia berenang di sungai warna merah. Darah. Terus setiap kali ada orang itu ada di pinggir, dia renang ke pinggir, kemudian disuapin di situ. Terus balik lagi renang. Ke tengah lagi. Terus balik lagi ke pinggir, disuapin lagi. Kemudian berenang lagi ke tengah, terus kayak gitu disiksa di neraka seperti tadi. Ini diceritakan di akhir hadis itu cerita tentang orang yang makan riba. Kok disebutkan kayak gitu? Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Apa perbuatannya coba? Apa perbuatannya? Makan riba. Makanya kan hukumannya tadi apa? Disuapin. Sudah dapat suap, balik lagi tengah, kemudian balik lagi ke pinggir, disuapin lagi terus kayak gitu kan, dia minta tambahan terus nih.
Dia minta tambahan, maka disiksanya seperti itu. Nah, itu namanya cerita tentang di neraka perkara gaib. Mesti diketahui dengan apa? Dalil. Tanpa dalil nggak boleh. Harus ada dalilnya dulu. Karena ini mencakup perkara gaib, sama dengan peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Bagaimana kiamat itu terjadi? Kejadian-kejadian terjadi apa? Mesti dengan dalil. Tanda-tanda terjadinya kiamat itu nanti akan muncul juga mesti dengan dalil. Tanpa dalil nggak boleh. Contoh kalau sekarang ini orang-orang di video-video itu buat Imam Mahdi itu sekarang umurnya sudah 39 tahun. Berarti tahun depan berapa? 40. Itu nggak tahu cerita dari mana itu, gawe-gawe. Bu, itu cara ininya itu loh, hitungnya itu loh. Kalau saya pengen debat langsung itu. Nggak tahan lagi itu dengar. Hitungannya pakai sejarah memang iya, sejarahnya betul, tapi hitungannya kayak gitu tuh ngawur-ngawur. Imam Mahdi akan keluar gini. Sekarang sudah ada. Usia berapa tadi? 9. Nah, berarti ada bapak-bapak di sini seumuran dengan dia. Coba lihat itu. Ngarang-ngarang kan kayak gitu. Imam Mahdi muncul terus nanti apa lagi? Sejaman dengan Imam Mahdi apa coba? Peristiwa apa? Dajjal. Berarti sebentar Dajjal keluar. Masih lama, Bu. Terus apa lagi sejaman dengan Dajjal apa lagi? Nabi Isa turun. Sebentar lagi berarti Nabi Isa turun itu. Siap-siap. Kalau percaya cerita itu. Ngarang-ngarang buat cerita itu. Ya, videonya di YouTube sering muncul itu. Viral terus. Perkara gaib itu. Kapan kiamat terjadi? Tanda-tandanya kan juga harusnya gaib kan? Keluarnya bagaimana? Kapan keluar kan gaib. Gak perlu dibahas. Imani aja. Oh, nanti Nabi Isa turun. Sudah imani itu. Oh, nanti Dajjal keluar. Ciri-cirinya itu apa? Buta satu. Buta sebelah apa matanya satu? Buta satu. Terus kalau bilang mata satu lagi. Buta sebelah. Gara-gara konspirasi Yahudi kalian setuju semua yang pakai mata satu itu Dajjal semuanya. Itu terlalu percaya orang kan konspirasi Yahudi coba. Apa-apa kalau simbol satu mata itu Dajjal lagi. Wah, tak jewer itu yang ngomong itu. Buta buta sebelah dengan mata satu. Beda kan? Dalam hadis disebut itu cuma buta sebelah kok. Kok dibahas mata satu? Sehingga itu yang kemarin konflik itu loh, yang masjid yang apa? Yang segitiga itu loh. Tengah-tengahnya ada. Bukan, masjid di Bogor di Jawa Barat sana itu loh. Di Bandung sana itu. Iya kan? Nah, yang Ridwan Kamil yang rancang itu kan dituduh lagi macam-macam lagi. Bang Ridwan Kamil bangun aja nggak ada maksud kayak gitu kok. Akhirnya dibawa-bawa lagi. Dia ini dukung Yahudi ini. Wih, itu arsitektur luar biasa itu. Macam-macam. Cuma gara-gara mata satu loh itu. Dituduh macam-macam lagi. Nanti cari aja di masjidnya ada mata satu nggak itu. Serba salah kita itu. Mau pasang ini nanti Yahudi lagi kita dibilang lagi. Padahal nggak ada maksud apa-apa. Dia aja yang nebak-nebak salah gitu loh. Yang klaim ini nanti simbol Yahudi. Dia yang buat-buat sendiri kok. Serba salah kalau kita mau pasang kayak begitu. Sampai-sampai simbolnya polisi Yahudi itu kan mata satu sebenarnya. Karena orang yang Saudi itu biasanya sebut simbol-simbol yang baik itu pakai mata. Ya, simbol-simbol yang baik itu pakai mata. Nah, itu dibawa-bawa lagi Yahudi itu. Oh, coba lihat itu polisi Yahudi polisi Saudi aja, orang Arab, Saudi. Coba lihat itu Yahudi lagi dia. Ya Allah, polisi ini Yahudi bagaimana? Polisi aja perhatikan ibadah. Di sana itu polisi itu minimal itu sarjana S1 syariat loh itu. Polisinya.
Sarjana S1 syariat. Kalau Indonesia apa? Gak syarat syariat kok. Ini syariat, tahu hukum. Oh, kamu melakukan pelanggaran ini, Pak. Ini kena ayat ini. Wow, didalili langsung. Polisi kita ada. Nilang gitu bawa dalil gitu ada. Lulusan syariat. Masa dituduh kayak begitu coba? Kayak nggak tahu agama aja polisi Saudi. Ini macam-macam lagi. Perkara goib lagi dia bicara. Dajjal soalnya ini lagi dibicarakan Dajjal. Bawa-bawa ke simbol Yahudi, bawa ke ini serba salah. Padahal itu tadi perkara goib. Mesti pakai apa tadi? Dalil. Mau dalil ini, oh ini mata satu ini simbol Dajjal, simbol Yahudi, oh dalil dong. Sehingga nggak nyala-nyalakan orang. Nah terus setelah perkara goib, faedah yang ketiga. Keempat. Nah lihat, ini faedah penting lagi dari Syekh Salim. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar akan menghalangi dari siksa neraka. Melakukan amar ma'ruf dan apa? Nahi mungkar akan menghalangi dari siksa neraka. Kenapa tadi? Kan tadi orangnya disiksa kenapa? Urat amar ma'ruf. Dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar namun dia selisih kan? Berarti kalau orang lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dia lakukan dengan benar, artinya dia jalani dengan benar. Oh ini perintah dia kerjakan, oh ini larangan tidak dia langgar. Maka itu akan jadi peluang bagi dia terbebas dari siksa neraka. Karena yang menyirik tadi diancam neraka tadi itu loh. Sampai keluar usus-ususnya tadi yang dalam perutnya itu keluar. Berarti kebalikannya kalau dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan benar berarti akan menghalanginya dari neraka. Kemudian faedah yang berikutnya lagi kata Syekh Salim. Nomor 5. Manusia masih saling kenal pada hari kiamat. Apa ya? Manusia masih saling kenal pada hari kiamat. Tadi kan dia ketemu tadi dah. Ini kan pendakwah. Pak, dulu kan kamu yang ngajak pada yang baik, larang dari yang mungkar, kok sekarang kamu masuk neraka? Berarti kenal nggak? Kenal. Nah, berarti nanti ketemu di hari kiamat nanti ketemu lagi teman. Wih Pak, kita dulu ngaji bareng ya? Ah, gue. Saling kenal karena ini aja ketemu. Dulu kan kamu dai. Kok sekarang malah kamu masuk neraka? Saya kayak ngerti kamu deh dulu ceramah-ceramah. Nah, berarti dia kenal nggak? Kenal. Nah, nanti ketemu hari kiamat masih saling kenal seperti itu. Bisa reunian nggak? Ya, pokoknya saling ketemu. Itu lebih lagi dari reunian, nanti mau penduduk surga nanti yang level atas mau ketemu bawah ya boleh. Ya, yang penting semuanya itu masuk surga. Bisa saling berkunjung satu dan yang lainnya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Aib dari pelaku maksiat akan ditampakkan pada orang-orang di hari kiamat. Karena tadi siksaannya ditampakkan. Maka aib-aibnya jelas nanti akan nampak. Nah, biar nanti aib-aib kita nggak nampak pada hari kiamat, apa yang mesti kita lakukan sekarang ini masih hidup? Apa? Taubat. Man taba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang taubat dari suatu dosa, maka seperti tidak melakukan dosa itu sama sekali. Walaupun masih ada di catatan, namun nanti nggak diungkit lagi pada hari kiamat. Dia sudah taubat itu.
Syaratnya taubatan nasuha. Walaupun dulu ahli maksiat, namun dia tutup amalannya dengan amalan penduduk surga, yaitu taubat tadi. Seperti yang Nabi SAW disebutkan, ada orang yang jadi penduduk surga, sampai antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta lagi. Namun didahului ketetapan takdir, dia itu melakukan amalan penduduk neraka, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang melakukan amalan penduduk neraka, sampai antara dirinya dengan neraka itu tinggal 1 hasta lagi. Kemudian dia ketetapan takdir, dia melakukan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, akhirnya dia itu masuk surga. Amin. Untuk kasus yang pertama tadi, kok penduduk surga, kok akhirnya masuk neraka tadi, gara-gara endingnya itu dengan amalan penduduk neraka. Para ulama katakan ini karena amalannya itu riya, ujub, bangga dengan amalannya sendiri. Sedangkan orang yang tadi amalannya itu penduduk neraka, kemudian dia tutup dengan amalan penduduk surga, itu yang dimaksudkan untuk orang-orang yang taubat. Maka taubat bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan yang tadi jadi amalan penduduk neraka. Maka tadi kejelekan-kejelekan bisa tampakkan, pingin gak ditampakkan gimana tadi? Makanya taubat di dunia, biar tertutup nanti pada hari kiamat. Karena di antara masuk istighfar itu adalah menutup segala kesalahan atau maksiat kita yang ada. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini, setelah berilmu kita beramal, terus berdakwah. Bilang setelah apa? Berilmu kita beramal, terus berdakwah. Jangan cukup satu saja, ilmu saja. Tambah lagi dengan apa? Amal. Nah, diamalkan itu. Kalau sudah diamalkan, nah dakwahkan lagi, ajak lagi yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. 3 ini. Kalau mau mulai dari diri sendiri dulu, kemudian pada keluarga di rumah. Punya ilmu sekarang ngaji nih, bapak ngaji, ibu ngaji. Terus setelah itu apa? Amalkan ilmu tadi. Setelah itu apa? Setelah diamalkan, dakwahkan kepada siapa dulu? Keluarga dekat. Pulang suami dakwahi istri, istri dakwahi suami, ada anak-anak, orang tua dakwahi anak-anak. Atau kalau itu anaknya yang ngaji, ya nasihati orang tua dengan cara yang santun. Tahapannya kayak gini. Jangan langsung lompat ke tahapan nomor 3. Dakwah, wah pokoknya saya sudah tobat nih Ustadz, saya sudah hijrah nih. Saya dulu preman itu di sini. Saya sudah hijrah nih. Saya mau dakwah langsung. Oh enggak dakwah dulu. Apa ya dulu? Ilmu dulu, amalkan. Baru kemudian dakwah. Maka nggak cukup modalnya hijrah. Dulu jadi preman pasar, kemudian langsung, wah saya tobat Ustadz, saya boleh dakwah nggak? Oh nggak, kamu ngaji dulu. Ngaji dulu, punya ilmu, terus amalkan, baru boleh berdakwah. Nggak boleh dia lompat langsung tuh, cuma gara-gara tobat aja. Ya, kalau dia ngajak orang boleh, cuma sekadar ngajak untuk ngaji, ngajak untuk sholat. Namun kalau sudah masalah fatwa, kasih ilmu, kasih penjelasan, nggak bisa. Harus dari ilmu dulu depan. Ilmu, terus amal, terus apa? Dakwah. Sama dengan mu'alaf juga kayak gitu. Mu'alaf itu nggak langsung ujuk-ujuk langsung apa? Dakwah, enggak. Apa dulu? Ngaji dulu. Wong dia baru masuk kok. Ngaji dulu, setelah itu dia amalkan, setelah itu baru apa? Berdakwah. Jangan langsung, wah saya syahadat, Ustaz saya besok mau dakwahi dulu dakwah. Oh tunggu dulu, kamu dakwahnya gimana? Kalau sekadar ngajak silakan, namun kalau sudah sampaikan ilmu nggak bisa. Itu kalau musibahnya orang Indonesia itu saat ini kayak gitu. Lihat ada yang baru hijrah, ada artis baru hijrah, langsung dakwah mana-mana. Ilmu mana? Oh nggak ada ilmu.
Akhirnya dakwah mau semau dia. Ya, dulu dia pemusik, ya sudah didakwah pakai musik. Dulu dia pedangdut, ya sudah dakwahnya pakai dangdut. Ada kan masih tetap kayak gitu kan? Ada. Cuma dia jadikan Islami aja. Ya. Tambah Islami. Ya. Cuma lirik-liriknya aja dia ubah. Ya tetap sama, nggak berubah. Mau berubah ya tinggalkan. Maka ngaji dulu, punya ilmu dulu. Baru itu, nanti amalkan, baru kemudian berdakwah. Itu tahapannya seperti kita pelajari di sini. Sehingga nggak berhenti pada dakwah saja, ilmu nggak dipelajari, amal nggak ada, enggak. Semuanya itu nanti, tiga-tiganya ini ada. Wallahu a'lam bishawab, sampai bab 24 tadi. Jadi bab 24 ini kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita bahas panjang lebar kemarin, hadisnya sampai 14 itu kemarin. Nah, berhenti sampai di bab 24 dengan 3 ayat dan 1 hadis tadi. Wallahu a'lam. Semua banyak doakan Pak Slamet, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni dan Allah masukkan beliau dalam surga, dijauhkan dari siksa neraka. Tinggal kita persiapan. Iya tak? Persiapan sama. Ada pertanyaan? Langsung? Baik, kertas. Bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan keimanan dan rasa takut kepada Allah, terutama ketika bersendirian? Karena syaitan selalu membujuk untuk bermaksiat. Peluang untuk bermaksiat kala sendiri itu biasanya bisa lebih besar dikala tidak ada ilmu, apalagi tidak ada rasa takut pada Allah. Dan tambah lagi kalau saat ini banyak waktu luang tidak dimanfaatkan. Kalau waktu luang jadi bisa manfaatkan dengan baik, insya Allah nggak sia-sia waktunya. Oh dia tahu nih, oh ini saya waktu luang sekarang nih, saya mau baca apa ya di HP saya. Jadi dia bisa cari hal yang manfaat. Namun kalau dia tidak tahu cara memanfaatkan waktu luang, ya sudah, waktu habis sia-sia. Maka kuncinya tanam betul rasa takut. Rasa takut bisa muncul kalau ilmu makin bertambah. Kemudian yang kedua, manfaatkan waktu dengan baik. Kalau ada waktu luang, jangan jadi peluang untuk tambah pintu setan masuk. Kalau ada waktu luang, manfaatkan tetap untuk hal-hal baik. Biar setan tidak masuk ketika itu. Yang minum darah di akhirat siapa saja? Apa yang makan riba saja? Apa yang jadi pegawai juga? Kalau yang di hadis tadi itu lagi ceritakan riba. Namun bukan dia makan darah tadi. Dia disuapin ketika berada di pinggir tadi. Untuk menandakan dia minta tambahan dalam utang. Ustadz, bapak saya jika pulang kerja terbiasa langsung tidur karena kecapean. Sehingga ketika sholat maghrib, sholatnya tidak bisa sempurna. Karena masih ngantuk. Apakah boleh sholat sambil duduk, Ustadz, karena terlalu capek dan ngantuk? Tadi apa sholat apa ini? Maghrib. Tetap dia lakukan sholat semampunya. Kalau memang karena uzur, sepuh, akhirnya tadi usianya bertambah, untuk keadaan capek kayak gini nggak bisa berdiri lagi, ya maka dia sholat semampunya. Kalau nggak bisa berdiri berarti sholatnya sambil duduk. Sholat berjamaah tetapi tidak di masjid, di tempat kerja atau kantor, apa juga dapat pahala 27 kali lipat? Iya, dapat. Yang penting lakukan secara berjamaah walaupun di ruangan khusus untuk sholat di kantor atau kita sebut dengan musola kantor. Menyewakan tempat untuk koperasi. Koperasinya simpan pinjam. Atau meminjamkan tempat untuk bank. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Apakah termasuk makan riba? Tidak makan riba, namun dukung dalam hal riba. Ya kan? Sama saja nggak? Sama juga. Maka dia sewakan gedung, misalnya dia punya ruko atau gedung tadi, dia sewakan kan tadi untuk aktivitas apa tadi? Koperasi. Atau ada simpan pinjam riba.
ada bank di situ. Dia tidak makan ribanya enggak, namun dia dukung dalam riba. Ta'awun 'alal ismi wal udwan. Dia tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dapat dosa juga. Berarti baiknya apa? Hah? Disewakan enggak? Tidak. Terus gimana? Cari yang lain. Ya, masih banyak yang lain yang mau menyewa gedung seperti itu. Diberi fee uang dari biro haji atau umroh, bagaimana hukum uangnya? Boleh. Ketika dapat jamaah biasanya dari travel itu kasih fee. Untuk yang cari tadi atau dari agen-agen yang ada dikasih fee juga, tidak masalah untuk itu. Fee-nya halal. Kalau nggak dikasih minta lah ya. Kalau nggak dikasih bisa minta, karena itu sudah jadi prosedur itu. Iya, sudah jadi itu. Kamu nggak dapat jatah itu namanya, itu sudah jadi jatah, kamu nggak minta. Itu besar itu. Rukun Islam yang kelima sudah saya jalani, walaupun baru semampu saya. Di hati saya kok apa ini? Angan-angan besok aku insya Allah dapat tempat di surganya Allah, walaupun yang di bawah sendiri. Apakah angan-angan bagiku itu termasuk orang yang sombong? Berharap, jadi jangan terlalu angan-angan. Kalau angan-angan cuma mimpi aja, nggak ada amal begitu. Berharapnya bagaimana? Buktikan dengan amalan. Karena amal sendiri pun itu belum dapat jaminan masuk surga. Karena amal ini untuk bayar surga langsung nggak bisa. Untuk ganti surga langsung nggak bisa. Amal ini ada, rahmat Allah itu datang, rahmat Allah itu ada, baru buat orang masuk surga. Jadi masuk surga bukan sebab amal, dari amal sendiri bukan. Namun amal ini jadi sebab datang rahmat Allah. Rahmat ini yang masukkan kita dalam surga. Nah itu yang Nabi SAW katakan, tidak ada di antara kalian itu masuk surga itu dengan sendirinya, dengan amalnya. Namun dengan apa? Rahmat Allah. Kemudian ditanya pada Nabi, engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya juga. Maksudnya dengan rahmat apa? Tadi, rahmat ini diperoleh kalau kita punya sebab apa? Amal. Amal ini ada, rahmat itu datang, rahmat ini ada, baru nanti masuk surga. Aku dibilang istri yang cerewet. Terus? Karena sering mengingatkan suami. Contoh. Satu, kalau sholat cepat, apa ini? Cepat sekali. Dua, buang air kecil di tempat terbuka. Tiga, makan dengan berjalan atau tangan kiri. Kalau saya tegur dia marah-marah. Ini bapak-bapak memang kayak begini nih bapak-bapak. Apakah saya termasuk istri yang durhaka? Tidak, namun nasihati juga dengan baik-baik. Ya nggak usah muring-muring. Biasa saja. Pak, itu nggak boleh kayak gitu. Apa tadi? Contohnya apa tadi? Sholatnya cepat sekali. Berarti nanti nggak ada tumakninah. Ngebut. Ini biasanya sholat sendiri nih. Iya kan? Nah, maka suruh berjamaah lagi, tambah berjamaah. Dimarahin aja nggak apa-apa. Ya, nggak mau jamaah di masjid. Yang kedua, buang air kecilnya di tempat terbuka. Yang pertama, itu punya peluang orang lihat aurat. Iya kan? Yang kedua, najisnya nggak terjaga, apalagi langsung main tutup. Apa? Langsung main tutup kan? Dia langsung tutup kan? Ya, kadang nggak perhatikan najisnya. Masalah lagi di celana. Dan kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Ingatkan suami. Enggak, itu dalam hal ini saya nggak sebut cerewet. Ya harus dicerewetin suaminya. Terus makan dengan berjalan atau tangan kiri. Yang diingatkan tangan kirinya ini. Ya, kalau berjalan itu masih makruh. Namun kalau yang tangan kiri tadi, ya baiknya dihindari. Artinya tidak makan tetap dengan tangan kanan. Jadi diingatkan tiga hal tadi pada suaminya. Termasuk bapak-bapak juga ini. Sudah ngaji yo diubah cara-caranya tadi. Nanti sudah ngaji malah malas jamaah. Makan berdiri. Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Makruh kalau tidak butuh. Kalau butuh boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi Senin depan. Ada pengumuman malam Selasa. Ada pengumuman apa?
ngomong ya? Boten. Betul. Enggak ada kan? Mas Dwi mana? Di ngerasa pengajian ada nggak? Betul. Atrubun. Ya, baik itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.